Take your clothes off. We got him. Di awal film, terlihat seorang wanita yang lagi beres-beres dan sepertinya dia akan pindahan boy. Singkat cerita, dia pun berangkat. Dan dari GPS-nya terlihat kalau perjalanan yang akan dia tempuh itu selama 4 hari. Saat sampai di sebuah lampu merah, tiba-tiba wanita ini mendadak termenung seperti ada sesuatu yang dia pikirkan. Sampai dia nggak sadar kalau lampu udah hijau dan pengemudi di belakang dia sampai marah-marah boy. Wanita ini pun melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat sebuah mobil jeep yang agak mencurigakan. Karena agak khawatir, wanita ini pun mencoba menyalip jeep tersebut. Dan benar saja, jeep ini kembali mengejar wanita ini, yang membuat wanita ini pun menjadi terkejut. Mobil jeep tersebut tidak memberi jalan kepada wanita ini, sehingga wanita ini ada di jalur yang salah. Dan saat itu juga muncul sebuah truk dari arah berlawanan. Setelah hampir saja mengalami kecelakaan, tiba-tiba jeep yang mencurigakan tadi mengejar wanita ini kembali. Dia pun sangat ketakutan dan memutuskan untuk berhenti di sana. Dan jeep ini pun pergi begitu saja. Malam pun tiba. Wanita ini pun berhenti di sebuah SPBU. Lalu dia mencoba menelpon ayahnya. Hello, how are you? Dan saat dia lagi menelpon ayahnya, tiba-tiba muncullah mobil jeep tadi di SPBU ini boy. Dan dia pun benar-benar mulai merasa ada yang tidak beres di sini. Dia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan malam itu. Lalu dia menginap di sebuah penginapan. Saat akan tidur, dia membuka galeri handphonenya. Lalu terlihat foto dia bersama dengan seorang laki-laki, yang membuat wanita ini pun menangis saat itu juga. Keesokan harinya, saat Jessica akan meninggalkan penginapan itu, terlihat mobil jeep yang kemarin juga parkir di halaman penginapan itu, cuk. Dan orang inilah yang memiliki mobil jeep tersebut. Dia menghampiri wanita ini dengan tujuan meminta maaf atas kejadian di jalanan kemarin, yang hampir saja membuat wanita ini kecelakaan. Siapa namanya? Jessica. Dan dari sini akhirnya kita tahu kalau nama wanita ini adalah Jessica. Jessica pun kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu di sebuah tempat yang sepi, tiba-tiba mobil jeep itu kembali terlihat. Dan kali ini dia menghambat jalan Jessica, cuk. Pemilik jeep itu pun mengatakan kepada Jessica kalau mobilnya mengalami kerusakan. Lalu dia meminta Jessica untuk turun membantunya. Tapi Jessica menolak karena firasat Jessica sudah tidak enak. Perjalanan Jessica pun sampailah di malam kedua, di mana dia berhenti di sebuah WC umum. Dan di sini dia ditelepon oleh ibunya. Lalu tiba-tiba muncullah kembali mobil jeep kampret ini, cok. Melihat mobil ini datang, Jessica pun langsung kabur. Tapi sialnya, saat Jessica kabur, tiba-tiba
mobilnya keinjak sesuatu yang membuat ban mobilnya pecah, yang bahkan hampir membuat Jessica kecelakaan di tempat sepi. Saat Jessica memeriksa ban mobilnya yang pecah, datanglah jeep kampret itu cok, yang artinya ini pertanda buruk untuk Jessica. Dan benar saja, Jessica yang lari ke dalam mobilnya tiba-tiba dibegal oleh pemilik jeep tersebut. Dia pun membius Jessica dan menculik Jessica. Jessica pun terbangun di sebuah ruangan bawah tanah. Dia pun berteriak histeris untuk meminta pertolongan. Tapi semua terlihat sepi, yang artinya tempat ini jauh dari keramaian. Si penculik ini akhirnya mendatangi Jessica dan dia pun mulai melancarkan aksinya. Setelah melancarkan aksinya, si penculik pun memeriksa HP Jessica. Lalu dia menemukan sebuah video Jessica dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki yang ada di video ini sama dengan laki-laki yang difoto waktu Jessica di penginapan. Lalu si penculik itu menanyakan siapa laki-laki tersebut. Dan ternyata laki-laki itu adalah suami Jessica yang sudah meninggal karena bunuh diri. Kejadian itu terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi sekarang kita tahu ya boy, kenapa Jessica ini sering melamun. Jadi dia masih sedih atas kematian suaminya. Keesokan harinya ketika si penculik tidak ada di rumah, Jessica mencoba melarikan diri. Jessica pun berhasil keluar dari ruangan bawah tanah itu. Tapi saat Jessica akan meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba dia ketahuan oleh si penculik. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Saat sedang lari dari penculik ini, Jessica tiba-tiba menginjak sebuah akar pohon. Sumpah ngeri banget anjir. Dan yang lebih buruknya, Jessica pun akhirnya terkejar oleh penculik ini karena Jessica stuck di sebuah pinggiran sungai. Jadi dia nggak bisa lari lagi boy. Ya, tapi kalau terjun bisa sih. Dengan sisa tenaga yang ia miliki dan dengan kaki yang cedera, Jessica pun berusaha keluar dari hutan itu. Tiba-tiba Jessica melihat ada seseorang yang datang. Karena dia pikir itu psikopat, Jessica pun langsung memukul orang tersebut. Anjing, goblok! Ternyata yang dipukul Jessica adalah seorang kakek-kakek yang lagi berburu ubur-ubur. Jessica pun meminta maaf dan menceritakan apa yang baru saja dia alami dan meminta pertolongan kepada kakek-kakek itu. Kakek ini pun akhirnya bersedia menolong Jessica dan berniat membawa Jessica keluar dari hutan. Tapi tiba-tiba jalan mereka terhadang oleh sebuah pohon tumbang. Dan yang menumbangkan pohon ini tentu saja si psikopat yang menculik Jessica. Si penculik ini pun kemudian datang. Dan seperti penculik-penculik pada umumnya, dia ngebilang kalau Jessica ini adalah adiknya yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Lalu kakek-kakek ini punya ide, dimana kalau kita telepon polisi pakai nomor handphone si psikopat ini, dan psikopat ini langsung menyerangnya. Saat si psikopat lagi menghajar kakek-kakek tadi, Jessica pun berhasil melarikan diri. Dan karena hari udah mulai malam, Jessica pun bermalam di hutan pada malam itu. Keesokan harinya, Jessica pun melanjutkan perjalanan agar bisa keluar dari hutan itu. Tiba-tiba, lagi-lagi dia bertemu dengan psikopat kampret ini, cok.
Dan di sini terlihat psikopat ini lagi berusaha menguburkan jenazah kakek-kakek yang dia bunuh kemarin. Melihat si psikopat yang lagi sibuk mengurus jenazah kakek-kakek, Jessica tiba-tiba ngide dia masuk ke mobil psikopat tersebut. Awalnya Jessica berusaha kabur dengan mobil itu, tapi si psikopat ternyata ngebawa kunci mobil tersebut. Tapi kabar baiknya, Jessica berhasil mendapatkan handphone psikopat ini, lalu dia menelpon 911. Dia pun bersembunyi di bagian belakang mobil tersebut. Setelah menelpon 911, Jessica kemudian berusaha menyerang psikopat ini dengan sebuah kunci roda yang dia temukan. Dan karena psikopat ini lagi nyupir, mereka pun mengalami kecelakaan. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Jessica berusaha kabur dan dia diuber lagi oleh psikopat ini. Tapi untungnya Jessica berhasil mendapatkan handphone psikopat tersebut. Lalu Jessica menelpon istri psikopat ini dan mengatakan seperti ini. Dan psikopat ini pun menjadi sangat marah, lalu dia menyerang Jessica. Tapi di sini Jessica berhasil memenangkan pertarungan ini. Dan saat itu juga karena Jessica udah menelpon 911 agar dilacak, tim penyelamat pun datang untuk menolong Jessica.